Oke, di sini kita akan belajar tentang array. Disclaimer dulu bahwa video ini sebenarnya rekaman langsung dari pembelajaran di kelas, namun karena suaranya lupa dikonfigure atau lupa di setting, sehingga suaranya nggak muncul. Jadi ini saya dubbing ya. Jadi di sini di gambar di layar itu ada contoh untuk mengingatkan kita pada jenis tipe data. Yang pertama ada integer, di situ nama variabelnya A. Di sini integer itu biasanya bilangan bulat ya, jadi tidak ada koma. Sedangkan yang ada komanya adalah tipe data double. Kebetulan di situ nama variabelnya ditulis nama B. Kemudian di situ nilainya baru bisa ada komanya. Selanjutnya tipe data yang pernah kita pelajari di dalam pembelajaran minggu-minggu sebelumnya, yaitu ada string. String di situ variabelnya misalkan nama, kita bisa tulis ya, nama kita atau kata-kata apa terserah ya. Kemudian ada tipe data karakter, char ya. Nah, misalkan namanya huruf. Nah, di sini bedanya dengan string, kalau char itu ditulisnya hanya satu karakter aja. Kemudian untuk array. Uniknya di array di sini kita bisa mengisi nama variabel. Misalkan di sini nama variabelnya kelas. Ketika sebuah variabel kelas dengan tipe data string, di sini kita bisa memberikan input terhadap isi dari variabel kelas itu bisa lebih dari satu. Contohnya di situ kita bisa tulis kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, karena bisa diisi lebih dari satu, di array itu dikenal dengan namanya indeks. Jadi ada indeks yang ke 0, ada indeks yang ke 1, dan ada indeks seterusnya. Di array, indeks itu dimulai dari angka ke 0 ya. Jadi bukan seperti absensi di kelas kita yang dimulai dari nomor 1, tetapi kalau di array, data awal terbaca itu dari indeks ke 0. Jadi kalau nanti kita nuliskan kelas A, B, dan C tadi, itu masuknya di situ, di kelas ke 0. Kita lihat di video. Jadi susah ya, ternyata dubbing sambil lihat video lebih mudah langsung rekam ya. Jadi mungkin kata-katanya beda dengan itu bentuk lafal yang ada di situ. Oke, di situ array ke 0 ada kelas A, kelas B, kelas C, dan seterusnya gitu ya. Oke. Ya, ini kelas A. Informasinya jauh berbeda ya dengan kelas ketika saya merekam langsung dan ini harus di dubbing. Apa yang saya bicarakan di situ di layar banyak yang tidak bisa saya jelaskan lagi. Tapi dubbing yang saya lakukan ini saya yakin tidak akan mengurangi isi dari pesan atau materi atau informasi yang saya berikan ke kalian semua. Jadi mohon maaf kalau ini untuk video ini dan video yang selanjutnya ada 2 video itu harus saya lakukan dubbing. Oke, di sini di video sudah masuk ke dalam coding. Nah, ini ada sudah saya di sini sudah disiapkan sebuah project dalam C# menggunakan Visual Studio Code. Ini akan kita coba dulu. Kita akan tes terlebih dahulu.
memastikan programnya berjalan ya. Jadi ini ketika kita bikin new project baru, nanti akan satu paket ya, seperti itu di Visual Studio Code. Kemudian kita running dulu. Kita tulis dengan nama .NET Run untuk memastikan project yang dibikin bisa berjalan dengan optimal. Ya, di situ sudah ada tulisannya Hello World, berarti satu paket project bisa kita pakai. Langsung kita hapus saja di situ. Ya, itu langsung kita hapus. Ya. Oke. Di sini untuk membuat array apakah seperti ini? Tidak ya. Jadi ini di kelas itu saya ini menanyakan ke teman-teman, ke siswa-siswa kelas 10C. Di sini ketika membuat array bukan berarti harus ditulis dengan tipe datanya array. Tapi di sini kita sesuaikan. Misalkan tipe datanya integer dalam bentuk angka, ya kita pakai int. Namun di situ yang unik adalah perlu ditambahkan kurung siku ya. Kurung siku di sebelum nama variabel angka. Formatnya seperti itu. Di int kasih kurung siku. Nah, itu sebagai tanda bahwa tipe datanya itu adalah array. Kemudian spasi angka, kemudian sama dengan diisi apa itu? Nama variabelnya. Nah, untuk mengisi nama variabel di sini harus menggunakan kurung kurawal ya. Nah, isi di situ bebas, bisa 2, 3, ataupun 5 seperti yang ada di layar. Nah, kalau di layar kanan bawah di situ tangan saya bergerak itu menjelaskan kembali mengenai array itu dimulai dari indeks yang ke 0. Berarti kalau di situ indeks yang ke 0 adalah angkanya kalau ditampilkan adalah 10. Ya. Kalau indeks ke 1 itu 5, indeks kedua adalah 4, indeks ketiga adalah 6, dan yang indeks yang keempat itu adalah 3. Jadi walaupun datanya itu ada 5, tapi cukup indeksnya sampai 4 saja. Nah, di sini kita coba tampilkan ya dengan menggunakan coding. Jadi kita coba kita kasih perintah console writeLine, berarti kita akan menampilkan sebuah isian dari tipe data array tadi. Kita panggil array yang ke 0 dan yang keluar adalah nilai 10 tadi. Wah ya, jadi nilai 10 itu karena angka pertama di dalam deretan array itu. Kemudian kita juga coba tampilkan yang lainnya juga satu persatu, yaitu angka yang ke 1 ya, angka yang ke 1. Oke, kita tampilkan lagi angka yang kedua, 3, dan 4 ya. Ini adalah menampilkan secara manual ya. Dan secara manual ini akan bisa kita gunakan apabila memang datanya itu sedikit. Tapi kalau datanya banyak atau kita bekerja dalam sebuah sebuah sistem di perusahaan programming, tentu hal ini harus kita efisiensikan ya, karena kalau kita banyak mengisi hal-hal yang redundan seperti itu, saling tumpuk-menumbuh, itu bisa menambah jumlah bit ya. Jadi akan berat. Nah, itu akan tampil hasilnya seperti itu, 10, 5, 4, 6, 3. Hasilnya itu turun ya. Kenapa turun? Ya, karena tadi kita menggunakan bright line. Jadi kalau pengen tampilannya tidak turun, ya kita menggunakan write saja ya.
lainnya kita hilangkan. Jadi tinggal write aja. Namun kita perlu modifikasi sedikit supaya di tampilannya nanti bisa terlihat dengan jelas. Di situ ada tanda plus ya. Kita kasih plus, kemudian kita kasih petik 2, di dalamnya ada koma spasi. Tujuannya setelah koma itu ada jeda sedikit, kemudian dilanjutkan dengan angka yang seterusnya. Jadi kalau nanti kita jalankan tampilannya akan lebih manis seperti ini. Kita ketik .NET Run seperti biasa. Kita tunggu sejenak. Nah, di situ ada tulisannya 10, 5, 4, 6, 3. Gitu ya. Oke. Semoga tidak bingung sampai sekarang. Sampai saat ini masih on the track ya. Oke, sambil menunggu gambar yang ada di video melakukan apa ya. Oke, di situ ada apa itu? Oh, ada string. Oh ya. Jadi di sini ada deklarasi tipe variabel yang lainnya. Kalau tadi array dalam bentuk angka, yang di sini adalah array dalam bentuk string. Nah, makanya di situ ada tipenya ditulisnya string kurung siku. Kemudian spasi nama variabelnya kebetulan nama, terus diisi seperti biasa, isiannya kita isi dengan teks atau string. Kalau string yang perlu diingat adalah harus ada tanda petik 2 ya, seperti situ. Crash, cruise, cross, crash, crash. Nah, di situ juga dikasih jeda koma, sama seperti angka ya. Nah, di situ kita sekarang akan tampilkan nama. Nah, itu nama K0. Kemudian nanti nama yang ke-1 juga bisa. Nah, di sini saya sisipkan bahwa nama di situ saya sisipkan di tampilan yang pertama, yang angka tadi. Menyisipkannya seperti itu, kita tinggal panggil saja nama indeks yang ke-0. Kemudian saya kasih plus, kemudian dikasih petik. Strip petik tujuannya untuk jeda supaya nama dan angka yang ditampilkan itu ada strip di tengahnya. Oke. Dan yang belakang masih tetap ada koma dan spasi. Yang lainnya disesuaikan, tinggal kita copy paste dan edit. Copy paste dan edit, tinggal namanya nanti diganti. Tuh. Oh. Oke, lanjut lagi. Ada tamu sebentar. Ya, itu jadi di copy paste semua sama persis. Ada minusnya, ada plusnya. Kemudian dijalankan. Nah, ini dijalankan pasti agak sedikit error, bukan error sih. Namanya akan crash semua karena tadi ya crash semua kan, karena di indeks array-nya yang nama itu masih 0 semua. Jadi perlu kita ganti. Di video di sini saya tanyakan kembali ke siswa. Ada yang tahu kenapa kok hasilnya crash semua? Dan kebetulan siswa kelas 10C bisa menjawab dengan cepat ya. Bagus sekali. Jadi itu mana Pak? Namanya indeksnya belum diganti. Nah, jadi itu sudah diganti 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nanti kalau sudah kita ganti seperti ini, nah, tentunya hasilnya akan sesuai dengan data yang kita siapkan. Nah, di situ ada crash, cruise, cross, crash, crash. Oke, bisa terdengar dengan jelas ya. Oke, kita lihat video selanjutnya. Ya, di sini coba menggunakan karakter ya. Jadi kita mendeklarasikan sebuah
array, tipenya karakter. Di situ ada namanya adalah kelas, ya. Namanya kelas. Nah, ngisinya karena karakter di sini kita hanya menggunakan satu petik aja, bukan dua petik ya. Satu petik yang menandakan itu karakter. Itu bisa kita isi, misalkan kiri kelas itu ada karakter A, B, C. Kebetulan di situ sampelnya ada 3 ya. Kalau mau dibikin 5 ya tinggal dilanjutkan saja. Oke. Apalagi yang ingin ditulis di dalam video? Oh, di sini kita akan menampilkan dari deretan array dari variabel kelas yang sudah dibikin. Jadi di situ ada tulisannya tampilkan atau console line itu tampilkan kelas RPL itu ada. Nah, di situ ada petik ya. Kita panggil kelas 0, kelas indeks yang ke 0, ditambah kasih spasi lagi kelas indeks yang ke 1, ditambah lagi kasih spasi, tujuannya supaya kelasnya itu kelihatan ya, ABC-nya ini kelihatan. Itu kelas indeks yang kedua. Oke, kita coba jalankan. Hasilnya seperti yang ada di layar, ketik .NET Run. Nah, hasilnya kelas RPL ada ABC. Nah, itu tampilannya di kanan karena terakhir di penampilan Crash Strip 3 itu kita masih menggunakan write ya. Menggunakan write, sorry. Jadi di sini untuk mengakali kita juga bisa menggunakan /n di situ di kelas RPL supaya terjadi enter ya. Enter dulu 2 kali baru menampilkan tulisan kelas RPL ada bla bla bla. Nanti hasilnya akan lebih mudah untuk dilihat dan dibaca. Itu sudah ada data awalnya, crash, cross, crash. Kemudian kelas RPL-nya ada di bawahnya. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Kita lihat lagi di videonya mau melakukan apa lagi. Ya. Kita tunggu ya, karena di sini kita dubbing jadi ya hanya menunggu videonya itu berjalan ya. Oke, ini mungkin sedang saya bertanya-tanya ke siswa, memastikan beberapa siswa memahami dengan baik. Jadi kadang di dalam video ada jeda-jedanya sebentar seperti ini untuk saya bisa mengkonfirmasi ya bahwa siswa di dalam kelas bisa menerima dengan baik. Nah, di dalam gambar kanan bawah ketika saya bercerita di sini saya menceritakan bahwa kalau datanya itu sedikit, kita menampilkan dengan tampilan console.write ini sampai data yang atau indeks yang keempat itu tidak masalah, tetapi akan menjadi masalah ketika nanti datanya itu banyak, bisa puluhan, bisa ratusan, bahkan ribuan, itu akan membebani sebuah file atau membebani pemrograman karena kapasitas file yang disimpan nanti akan jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar. Nah, di situ kita potong ya. Itu saya potong ya, saya cut supaya kita bisa memulai dengan baru ya. Tapi ini saya taruh di bawah kemudian dijadikan komentar ya supaya materi kita yang sudah kita pelajari baru saja tidak hilang. Jadi nanti kalian juga bisa mengikuti seperti itu asal muasalnya ya. Untuk menampilkan secara manual itu yang di bawah yang sudah dibikin komentar yang berwarna biru. Oke, untuk menampilkan secara otomatis tentunya kita menggunakan
sebuah looping. Looping dalam bahasa Indonesia itu adalah perulangan. Nah, perulangan di sini kita memakainya adalah menggunakan for. Ya. Walaupun perulangan ada banyak tipenya, ada menggunakan while, ada do, while do, seperti itu ya. Oke. Di situ kita menggunakan sebuah perulangan. Di sini kita deklarasikan sebuah variabel. Di sini kita eksperimen ya, jadi menggunakan tipenya double. Dan di situ dimulai dengan mengidentifikasi ya. Double A artinya kita membuat variabel A dengan tipe double, dan di situ kita beri nilai awalnya adalah 0. Dan di situ batasannya adalah A kurang dari 5. Berarti angka yang valid adalah sampai 4. Seperti itu. Ya. 0, misalkan kita datanya ada 5, ya berarti 0 sampai 4 itu jumlahnya ada 5. Ya, di video itu masih menjelaskan bahwa angkanya itu sampai 4 ya, yang valid. Kemudian di situ ada jenis perulangannya, yaitu increment atau penambahan plus 1. Jadi datanya nanti akan otomatis naik dari A, dari 0 menjadi 1, menjadi 2, sampai seterusnya sampai 4. Selanjutnya kita tinggal copy yang di bawah tadi satu baris saja. Kita tinggal ganti nama di situ, kita ganti menjadi tipe variabel. Variabel yang sudah dideklarasikan di sana kebetulan variabelnya A, ya kita tinggal masukkan A. Jadi nanti tampilannya itu akan melakukan perulangan sesuai dengan nilai perulangannya. Saya yakin kalian semua sudah melihat ya video tentang perulangan, jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail di perulangan. Kita tinggal coba. Mungkin error nih, karena di perulangan harusnya pakainya int ya. Karena kalau double itu ada koma-komanya ya. 0, berapa, 01, 02, 03. Nah, jadi perlu kita ganti. Eksperimennya gagal ya. Kita menunggu balik di coding. Nah, ini sudah balik di coding ya. Ini gagal karena di atas itu ini ada integer ya. Oke. Coba integer kita ganti jadi double supaya datanya sesuai. Coba kita jalankan, apakah masih tetap error? Ya, masih tetap. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa kalau kita menggunakan perulangan menggunakan double, itu terlalu banyak perulangan yang dilakukan. Jadi bisa jadi nggak valid ya. Karena double itu bisa 1,01, 1,02, atau nilai di belakang komanya makin banyak lagi. Jadi boleh dikatakan catat terbatas juga ya. Jadi kita perlu menggunakan standarnya, menggunakan integer saja biar pasti. Nah, di situ sudah ditampilkan ada cross. Artinya bahwa perulangannya sudah kita manfaatkan pembelajaran yang sebelumnya digunakan untuk menampilkan sebuah deretan data array yang sudah kita input. Jadi coding yang kita pakai kalau kita menggunakan perulangan akan hemat, efisien, dan tentunya ketika nanti disimpan jumlah byte-nya akan lebih sedikit dibanding dengan coding berulang yang banyak. Itu ketika disimpan itu akan jauh lebih banyak. Memang bedanya tidak terlalu banyak ya selisihnya. Namun kalau coding pemrograman kita ke depan, kalau kalian nanti menjadi seorang programmer, jumlah kapasitas penyimpanan dari setiap file pemrograman itu
besar dan banyak sekali file pemrograman yang saling berkaitan, itu akan membuat kinerja dari coding juga berat ya. Kemudian checkingnya juga berat ya. Walaupun sebenarnya itu masalah dari komputernya ya. Komputernya bagus ya cepat. Tapi kalau kita dari programmer bisa menyiapkan dengan baik ya kenapa tidak? Gitu. Jadi kita bikin seefisien mungkin. Oke. Sekarang di situ ada tambahannya ya bahwa tadi ada sedikit masalah tampilannya itu kalau kita menggunakan perulangan, kalau kamu perhatikan outputnya tadi adalah di belakang sendiri itu ada komanya. Supaya komanya hilang, maka di sini kita menggunakan fungsi logika if dan else. Nah, di sini kita akan mencoba mengurangi ya. Nah, caranya di situ. Jika atau if A kurang dari 4, maka tampilkan A ya, maka tampilkan seperti yang biasanya tadi. Yang format yang tadi ya. Konsol nama A plus strip plus angka koma spasi ya, yang di dalam if itu. Tapi kalau sedangkan yang else ini beda ya, jadi tinggal nama ya, itu perlu dihapus ya. Nah, kita lihat jadi ini harus kita sesuaikan. Intinya bahwa di indeks yang kelima di keras itu tidak perlu ya, tidak perlu menampilkan koma. Ini kalau kamu perhatikan di if dan else-nya isinya komanya ada, yang satunya tidak. Kenapa if-nya kurang dari 4? Supaya data indeks yang ke 0, 1, 2, dan 3 yang ada komanya di belakang. Jadi nanti kalau kita jalankan jadinya seperti ini. Kan? Nah, di situ terlihat koma di belakang keras itu tidak ada. Oke, jadi datanya sudah perfect. Tinggal kita lihat lagi video yang selanjutnya membahas tentang apa ya. Oke, di situ meyakinkan lagi bahwa nilai array yang ditampilkan regress min 10, cross min 5, cross min 4, cross min 6, cross min 3, dan tidak ada koma di belakang. Ya, supaya tampilannya lebih rapi. Oke. Selanjutnya apa ya? Ini di video. Kita lihat. Jadi saya masih tetap harus lihat di video. Karena ini materi seminggu atau 2 minggu yang lalu ya. Karena di minggu kemarin itu siswa-siswa kelas 10 ada pramuka ya. Jadi pembelajaran produktifnya libur. Jadi ini materi 2 minggu yang lalu. Oke, kita lihat dulu apa yang dilakukan lagi di dalam pembelajaran di kelas tersebut. Oke, di situ tampilan yang di bawah yang tadi sudah kita bikin, saya panggil lagi di atas ya. Saya panggil lagi di atas supaya urut, nanti nyatetnya biar gampang. Ya, kita lihat saja. Di situ ada tulisannya konsol. Oke. Ini nampilkan apa ya? Oh, kita bikin enter. Terus ada tulisan apa nih? Kita tunggu. Oh, kita membuat enter aja juga sebagai pembanding ya. Pembanding antara tampilan data array yang secara manual dan tampilan data array yang menggunakan perulangan. Ya,
bawah sendiri. Di situ saya menampilkan tulisan akhir dari program. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa coding itu bisa sampai ke baris terakhir coding itu dijalankan. Kalau kita coba jalankan, tulis .NET Run seperti biasa. Kita lihat hasilnya. Ya, seperti itu ya, Chris. Itu yang di kursor itu yang manual, kelas ada ABC itu juga manual. Dan yang terakhir itu sudah menggunakan array. Nah, ini ada sedikit modifikasi. Di akhir dari program kita perlu tambahkan enter atau /n. Nah, ini juga kita kasih /n lagi biar ada jedanya. Sekarang kita coba simpan, kita jalankan. Oke. Simpan. Tinggal jalankan. Mana ini? Belum jalankan ya? Lama ya. Beginilah suka dukanya dubbing ya. Jadi tetap harus menunggu.